Silsilah Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa, paling tinggi, dalam menghadapi cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan, bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan ingkar juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menduduki keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak, kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub, dan juga membakar semua harta kekayaannya. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah, sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya sudah berhasil, menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam karena Nabi Ayub sangat menyayangi putra dan putrinya. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih juga menangis atas kehilangannya, namun jiwa dan hatinya tetap kuat dan selalu sabar, juga memiliki keyakinan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi kehendak, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit pada sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya, karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi, meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, namun Nabi Ayub tetap bersabar. Di masa-masa sulit Ayub, istrinya masih setia mengurusnya. Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa nama dan silsilahnya adalah Rahmah binti Efraim bin Yusuf bin Yakub. Lantaran lamanya penyakit yang Ayub derita, istrinya meminta agar Ayub memohon kesembuhan pada Allah. Namun Ayub memarahi istrinya lantaran sebelumnya Ayub hidup sejahtera lebih lama dari dia mengalami masa-masa sulit ini. Demi memenuhi kebutuhan, istri Ayub bekerja sebagai pembantu. Namun lama-kelamaan orang tidak menginginkan jasanya karena mereka tahu bahwa dia adalah istri Ayub. Mereka takut jikalau penyakit Ayub menular pada mereka lewat istrinya. Istri Ayub kemudian memotong sebagian rambutnya untuk diserahkan pada seorang perempuan kalangan atas untuk ditukarkan dengan makanan enak. Saat Ayub menanyakan asal makanan ini, istrinya menjawab bahwa itu adalah upahnya menjadi pembantu. Istri Ayub kembali menjual rambutnya dengan imbalan makanan. Namun Ayub bersumpah tidak mau memakannya sampai tahu asal makanan ini. Istri Ayub kemudian membuka kerudungnya dan terlihat bahwa kepalanya telah botak. Setelah melihat keadaan istrinya, Ayub bersumpah tanpa berpikir bahwa dia akan mencambuk istrinya 100 kali. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa sumpah Ayub didorong karena setan datang pada istrinya dalam wujud seorang tabib dan memberikan resep obat kepadanya. Istri Ayub datang menemui Ayub dan memberitahu resep obatnya, tetapi Ayub yang mengetahui bahwa tabib tersebut adalah setan menjadi marah dan bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ayub diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diperintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dari tanah itu keluarlah air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub kemudian segera membersihkan sekujur tubuhnya dengan air segar itu, maka seketika itu juga penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala, wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Setelah sembuh, Ayub masih memiliki tanggungan sumpah untuk memukul istrinya, tetapi dia tidak tega menyakiti istrinya tersebut. Allah kemudian memberikan keringanan dengan memerintahkan Ayub mengambil seikat rumput dan memukulkan kepada istrinya sebagai pemenuhan sumpah tanpa menyakiti istrinya. Nabi Ayub alaihissalam yang sudah sembuh, semua warga menerima kembali, dan karena kesabaran beliau,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kembali harta yang berlimpah. Riwayat lain menyebutkan bahwa suatu kali setan mendatangi istri Ayub dalam wujud manusia dan mengingatkan tentang masa-masa sejahtera Ayub dan istrinya dulu. Istri Ayub kemudian menangis dan mendesak Ayub untuk berdoa pada Allah agar mengakhiri masa-masa sulit yang mereka alami. Ayub merasa sedih mendengar keluhan istrinya dan mengatakan bahwa dia malu berdoa pada Allah lantaran masa sejahteranya dulu jauh lebih lama daripada masa sulit yang sedang dihadapi. Dia kemudian bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali lantaran keluhannya. Hati istrinya hancur mendengar hal tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Ayub. Ayub jadi merasa tidak berdaya dan kemudian mengadu pada Allah. Istri Ayub sendiri merasa tidak tahan berpisah dengan suaminya, sehingga dia kembali lagi. Namun saat itu Ayub sudah sembuh. Meski tidak disebutkan dalam Al-Quran, sumber-sumber Islam kerap menggambarkan istri Ayub sebagai sosok beriman yang setia pada Ayub. Ayub dipandang sebagai nabi dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, juga kepada yang lain, di antaranya adalah Ayub. Ayub bersama beberapa nabi lain juga disebut sebagai mereka yang Allah beri petunjuk. Dia juga dinyatakan sebagai orang yang sabar, sebaik-baik hamba Allah, dan sosok yang taat. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Ayub berdakwah kepada kaum tertentu sebagaimana para rasul lain. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa Ayub berdakwah di Romawi dan berwasiat untuk melanjutkan tugas dakwahnya kepada putranya, Bisir. Bisir kerap dipandang sebagai Dzulkifli. Disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak, Allah menjadikan Ayub sebagai hujjah, alasan, bagi orang-orang yang mendapat ujian. Maknanya adalah orang-orang di hari kiamat kelak tidak bisa beralasan bahwa mereka tidak bisa beribadah karena telah mendapat ujian berat dan penyakit, lantaran Ayub yang ditimpa ujian dan penyakit sedemikian rupa saja tetap taat beribadah kepada Allah.